Aku terpaksa menikah dengan pria bertubuh penuh tato anak bos rentenir, demi melunasi seluruh hutang keluargaku. Tak kusangka, hal mengejutkan pun terjadi saat malam pertama. Ternyata, Alia duduk di kursi kayu reot di teras rumahnya, menatap langit senja yang mulai memerah. Suara tangis adiknya, Rani, dari dalam rumah, membuat bahunya semakin tertekuk oleh beban yang tak tampak. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun pikirannya kacau. Utang keluarga mereka kepada Pak Harun, bos rentenir paling berbahaya di desa itu, sudah melampaui batas toleransi. Setiap hari, ancaman dan intimidasi datang tanpa henti. Kita tidak punya pilihan lain, kata ibunya dengan suara parau saat mereka berbicara tadi pagi. Kalau kita tidak membayar, dia akan mengambil rumah ini, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Alia meremas ujung bajunya, matanya berkaca-kaca. Dia adalah satu-satunya anak yang bisa diandalkan di keluarga kecil itu. Ayahnya sudah lama meninggal dunia karena penyakit jantung. Sementara ibunya hanya seorang penjahit kecil yang penghasilannya tak cukup untuk bertahan hidup. Adiknya, Rani, masih berusia 16 tahun dan belum siap menghadapi kerasnya dunia. Namun, ada satu hal yang membuat Alia merasa semakin sesak. Permintaan Pak Harun. Pria tua itu mengajukan solusi bagi keluarga Alia, pernikahan. Anak lelakinya, Indra, bersedia menikahi Alia asalkan semua utang keluarga dilunasi. Aku tidak akan pernah menikah dengannya, protes Alia ketika mendengar usulan itu. Indra, pria berusia 28 tahun dengan tubuh dan wajah penuh tato, selalu terlihat seperti bayangan menyeramkan di sudut gang-gang kumuh. Kabarnya, dia adalah orang kepercayaan Pak Harun, alat untuk menakut-nakuti para debitur yang macet pembayaran. Tidak ada yang tahu banyak tentang Indra, kecuali bahwa dia sama dinginnya dengan ayah angkatnya. Namun, waktu terus berjalan, dan tekanan semakin besar. Hari demi hari, Alia menyaksikan kondisi keluarganya semakin memburuk. Rumah mereka kini dipasangi plang disita, dan para preman Pak Harun mulai berdatangan setiap malam, melempari pekarangan mereka dengan botol-botol kosong sebagai bentuk ancaman. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang gerimis. Seorang preman Pak Harun datang ke rumah mereka dan langsung mengancam akan membawa Rani jika utang tak segera dibayar. Mata Rani yang penuh ketakutan menjadi titik balik bagi Alia. Malam itu, ia memutuskan untuk menemui Pak Harun sendiri. Baiklah, kata Alia dengan suara gemetar saat duduk di hadapan Pak Harun di ruang tamu rumah megahnya. Saya akan menikahi Indra. Asal Anda janji melunasi semua utang keluarga saya dan tidak mengganggu mereka lagi. Pak Harun tersenyum tipis, seolah-olah sudah menunggu jawaban ini sejak awal. Kau membuat keputusan yang tepat, nak, katanya dengan nada manis palsu. Indra bukan orang jahat, dia hanya sedikit sulit dimengerti. Kalian pasti bisa saling memahami. Alia menelan ludah, merasakan rasa mual menjalar di perutnya. Matanya tertuju pada sosok Indra yang duduk diam di sudut ruangan. Sorot matanya gelap, tatapannya kosong, dan tubuhnya dipenuhi tato yang tampak begitu ganas. Bagaimana mungkin dia harus menjalani sisa hidupnya bersama pria seperti ini? Namun, apa boleh buat? Dalam hati, Alia tahu bahwa inilah harga yang harus dibayarnya demi menyelamatkan keluarga. Pengorbanan ini bukan soal cinta atau kebahagiaan, tetapi tentang tanggung jawab. Meski terasa seperti rantai besi yang mengikatnya erat, Alia tak punya pilihan lain. Malam itu, Alia menangis dalam diam di kamarnya. Bintang-bintang di langit terasa begitu jauh, seolah-olah masa depannya telah hilang entah kemana. Namun, di tengah air mata itu, sebuah tekad kuat mulai tumbuh dalam hatinya. Jika ia harus kehilangan kebebasannya, setidaknya ia akan melakukannya dengan cara yang memberi arti bagi orang-orang yang dicintainya. Esok harinya, Alia resmi menjadi istri Indra. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa sukacita atau perayaan. Hanya ada raut wajah muram Alia, tatapan dingin Indra, dan senyum puas Pak Harun yang membuat semua ini terasa seperti transaksi bisnis belaka. Alia berdiri di depan cermin besar di kamar barunya, memandang bayangannya sendiri dengan perasaan hampa. Gaun pengantin sederhana yang dikenakannya tadi pagi
sudah diganti dengan pakaian biasa. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun suasana di sekitarnya terasa begitu asing dan dingin. Rumah megah milik keluarga Indra adalah segalanya yang bertolak belakang dengan kehidupan Alia selama ini. Lantai marmer yang mengkilap, hiasan dinding mewah, bahkan aroma harum lilin-lilin mahal yang tersebar di setiap sudut, semua itu membuatnya merasa seperti tamu yang tak diundang dalam dunia asing. Namun, yang paling menyesakkan bagi Alia bukanlah kemewahan rumah itu, melainkan kehadiran Indra. Pria itu jarang bicara, hanya memberikan instruksi singkat tentang aturan rumah atau jadwal makan malam. Tatapannya kosong, seolah-olah ia tak peduli pada apapun di sekitarnya. Alia sering menangkap Indra duduk diam di ruang tamu, memandangi lukisan tua seorang wanita misterius yang tergantung di dinding tanpa ekspresi. "Kamu bisa tidur di kamar ini," kata Indra suatu malam, menunjuk pintu kayu besar di ujung koridor. Suaranya datar, tanpa emosi. "Jangan ganggu ibuku, dia tidak menyukaimu." Alia hanya mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi pertanyaan. Mengapa Nyonya Lina, ibu Indra begitu membenci dirinya? Apakah karena statusnya sebagai pengantin utang, atau ada alasan lain? Pagi hari pertama sebagai istri Indra terasa seperti mimpi buruk bagi Alia. Nyonya Lina, wanita paruh baya dengan rambut disisir rapi dan gaun elegan, menyambutnya dengan tatapan sinis saat sarapan. Di meja makan, ia menyindir Alia secara halus, berkomentar tentang gaya hidup sederhana yang dimiliki gadis desa sepertinya. "Kau pasti tidak terbiasa dengan cara hidup kami di sini," kata Nyonya Lina, bibirnya melengkung dalam senyum palsu. "Tetapi jangan khawatir, aku akan mengajari semua yang perlu kau ketahui, agar sesuai dengan standar keluarga ini." Alia meremas serbet di pangkuannya, mencoba menahan amarah. Ia tahu bahwa Nyonya Lina menganggapnya sebagai beban, seorang gadis miskin yang datang untuk mengambil keuntungan dari keluarga mereka. Namun, Alia tak bisa protes. Ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan keluarganya. Indra duduk, diam di ujung meja, tak ikut campur dalam percakapan ibunya. Matanya tertuju pada piring kosong di depannya, seolah-olah ia tak ingin mendengar apapun yang dikatakan Nyonya Lina. Alia mencuri pandang padanya, mencoba memahami apa yang ada di pikiran pria itu. Namun, ekspresi wajahnya tetap datar, tak terbaca. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Alia. Selain perlakuan dingin dari Nyonya Lina, Indra juga tampak seperti bayangan yang sulit didekati. Pria itu sering meninggalkan rumah tanpa penjelasan, kadang-kadang hingga larut malam. Saat ditanya oleh Alia, dia hanya menjawab singkat, "Ada urusan." Suatu malam, Alia memutuskan untuk mengikuti Indra diam-diam. Setelah menunggu beberapa saat di balik jendela kamarnya, ia melihat Indra keluar dari rumah dengan jaket hitam tebal dan helm motor di tangan. Dengan hati-hati, Alia mengintip dari balik tirai dan melihat Indra menaiki motornya, lalu melaju cepat ke arah pinggiran kota. Penasaran, Alia mengambil sepeda miliknya dan mulai mengikuti Indra dari jarak jauh. Jalanan gelap dan sepi membuatnya waspada, tetapi ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kemana Indra pergi setiap malam? Apakah ini bagian dari pekerjaannya? Untuk Pak Harun, setelah berkendara cukup lama, Alia akhirnya melihat Indra berhenti di sebuah gubuk tua di tepi hutan. Dari balik pepohonan, ia mengamati Indra masuk ke dalam gubuk bersama beberapa orang lainnya. Mereka tampak seperti penduduk lokal yang miskin, dengan pakaian lusuh dan wajah lelah. Alia mendekat sedikit lebih jauh, bersembunyi di balik semak-semak. Dari tempatnya, ia bisa melihat Indra berbicara dengan orang-orang itu, memberikan amplop coklat yang tampaknya berisi uang. Salah satu pria tua bahkan memeluk Indra erat, matanya berkaca-kaca penuh rasa syukur. "Aku tidak mengerti." Gumam, Alia pelan, bingung melihat sisi lain dari suaminya yang dingin dan misterius itu. Namun, sebelum Alia bisa melihat lebih jauh, langkah kaki mendadak terdengar di belakangnya. Seseorang menarik tangannya, membuatnya nyaris berteriak. Alia menoleh cepat dan mendapati Indra berdiri di sana, dengan ekspresi dingin yang biasa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Indra dengan nada rendah, namun tajam.
Alia membuka mulut, mencoba mencari alasan, tetapi kata-kata tak kunjung keluar. Akhirnya, ia hanya menunduk, merasa bersalah telah mengikuti Indra diam-diam. Konfrontasi, itu menjadi awal ketegangan baru antara Alia dan Indra. Saat mereka kembali ke rumah, Indra tak bicara sepatah kata pun. Alia mencoba menjelaskan, tetapi Indra hanya berkata, "Jangan pernah ikuti aku lagi. Ini bukan urusanmu." Namun, meski Indra bersikap dingin, Alia tak bisa melupakan apa yang dilihatnya malam itu. Ada sesuatu di balik penampilan ganas dan sikap misterius Indra. Sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi daripada yang pernah ia bayangkan. Alia duduk di tepi tempat tidur, merenungkan kejadian malam sebelumnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Indra. Apa yang sebenarnya dilakukan suaminya di gubuk tua itu? Mengapa dia memberikan amplop berisi uang kepada orang-orang miskin? Dan kenapa dia begitu marah saat Alia mengikutinya? Pagi harinya, suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Indra tak banyak bicara, hanya memberikan instruksi singkat tentang jadwal makan siang sebelum pergi meninggalkan rumah. Alia mencoba menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang dilihatnya semalam, tetapi rasa penasarannya semakin besar. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Saat Indra keluar rumah pada malam hari seperti biasa, Alia diam-diam menyelinap masuk ke ruangan pribadi Indra. Dia tahu ini adalah pelanggaran privasi, tetapi ia merasa harus mengetahui lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suaminya. Di dalam ruangan yang jarang dikunjungi siapapun, Alia menemukan sebuah meja kayu tua dengan tumpukan dokumen dan buku-buku tua. Dengan hati-hati, ia mulai membuka dokumen-dokumen itu satu persatu. Beberapa di antaranya adalah catatan transaksi finansial, sementara lainnya tampak seperti surat-surat pribadi. Namun, yang paling menarik perhatian Alia adalah sebuah album foto tua yang tergeletak di sudut meja. Ketika dibuka, ia melihat foto-foto seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Indra. Wajah polos tanpa tato, tersenyum lebar di depan sebuah panti asuhan. Foto-foto lain menunjukkan Indra bersama seorang wanita muda yang tampak begitu hangat, dengan senyum lembut di wajahnya. Di salah satu foto, ada tulisan tangan kecil di bagian bawah. Ibu Maria, Rumah Kasih Anak. Siapa wanita ini? Gumam Alia pelan, matanya tertuju pada senyuman wanita itu. Ada sesuatu yang aneh, namun juga menenangkan tentang ekspresinya. Saat membalik halaman berikutnya, Alia menemukan potongan artikel koran lama yang sudah menguning. Judul artikel itu membuatnya bergidik. Tragedi kebakaran panti asuhan menghilangkan belasan nyawa. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa kebakaran terjadi di sebuah panti asuhan bernama Rumah Kasih Anak. Dan penyelidikan menunjukkan adanya dugaan sabotase oleh pihak-pihak yang ingin menguasai lahan panti. Alia merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Ia memandang kembali foto-foto Indra bersama wanita itu, Ibu Maria yang disebut-sebut sebagai pengasuh panti asuhan. Apakah ini terkait dengan masa lalu Indra? Apakah inilah alasan mengapa dia selalu tampak begitu tertutup? Sebelum Alia sempat memeriksa lebih banyak dokumen, langkah kaki mendadak terdengar dari luar ruangan. Panik, ia buru-buru menutup album foto dan menyembunyikannya kembali di tempat semula. Namun, ketika pintu terbuka, Indra sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi datar namun penuh tekanan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan nada rendah, namun tajam. Alia membeku, tangannya gemetar. Aku hanya..." Ia mencoba mencari alasan, tetapi kata-kata tak kunjung keluar. Indra melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Matanya menyapu ruangan, seolah-olah memastikan bahwa tak ada barang yang hilang atau rusak. Kemudian, ia berpaling ke arah Alia. "Jika kamu ingin tahu sesuatu, minta saja," katanya dengan nada dingin, namun tak sepenuhnya marah. "Tapi jangan pernah menyentuh barang-barangku tanpa izin." Alia menunduk, merasa malu. Namun, rasa penasarannya tak bisa dibendung lagi. "Kenapa kamu melakukan semua itu?" Tanyanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. "Maksudku, kenapa kamu membantu orang-orang miskin di pinggiran kota?" Indra terdiam beberapa saat,
seolah-olah mempertimbangkan apakah akan menjawab atau tidak. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan duduk di kursi dekat meja. "Karena aku juga pernah seperti mereka," katanya pelan, pandangannya kosong. "Aku lahir di panti asuhan itu. Ibu Maria adalah ibu angkatku, satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padaku. Tapi semua itu hancur karena ulah Pak Harun." Alia menatap Indra dengan mata terbelalak. "Apa maksudmu?" Indra menunduk, mengepalkan tangannya erat-erat. "Pak Harun menginginkan tanah panti asuhan itu. Ketika Ibu Maria menolak menjualnya, dia mengirim preman-premannya untuk membakar panti. Banyak anak-anak yang tewas malam itu, termasuk beberapa temanku. Aku hanya selamat karena sedang bekerja di pasar malam itu." Napas Alia tercekat. Ia tak pernah membayangkan bahwa Indra memiliki luka sedalam itu. "Lalu, bagaimana kamu bisa tinggal bersama Pak Harun?" tanyanya. Suaranya bergetar. Indra tersenyum pahit. Dia menawarkan perlindungan setelah kebakaran. "Aku masih kecil, tak punya tempat untuk pulang. Dia bilang mau mengangkatku sebagai anak, tapi kenyataannya, aku hanya jadi alat untuk bisnis ilegalnya. Tato-tato ini, semua paksaan darinya agar aku terlihat menyeramkan, biar orang-orang takut padaku." Alia merasakan hatinya mencelos. Indra bukanlah monster seperti yang selama ini ia bayangkan. Dia adalah korban, sama seperti keluarganya sendiri. "Lalu, kenapa kamu membantu orang-orang itu?" tanyanya lagi. Suaranya lebih lembut kali ini. Indra menatapnya lurus-lurus. "Karena aku tak ingin menjadi seperti Pak Harun. Mungkin aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mencoba menebus dosa-dosaku. Itu satu-satunya cara agar aku bisa hidup dengan tenang." Alia tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Indra bukan sebagai pria misterius dan menakutkan, melainkan sebagai seseorang yang terluka, namun tetap berusaha melakukan kebaikan, meski dunia telah begitu kejam padanya. Alia berbaring di tempat tidur. Pikirannya dipenuhi oleh cerita yang dibeberkan Indra malam itu. Kata-kata suaminya terus terngiang di kepalanya. Tentang panti asuhan yang hancur. Tentang Pak Harun yang mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Dan tentang tato-tato yang dipaksakan sebagai simbol kekejaman. Semua itu membuat Alia merasa lebih dekat dengan Indra, namun juga membuka luka baru dalam hatinya. Namun, ada sesuatu yang masih belum jelas. Jika Indra benar-benar korban dari sistem Pak Harun, kenapa dia tetap tinggal bersama keluarga itu? Kenapa dia tak pernah mencoba melarikan diri atau menentang ayah angkatnya? Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Dia menyadari bahwa ada bagian dari masa lalu Indra yang masih ia sembunyikan. Dengan hati-hati, Alia mulai menjelajahi rumah besar itu saat Indra dan Nyonya Lina sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di ruang bawah tanah, sebuah ruangan yang jarang dikunjungi siapapun, Alia menemukan peti kayu tua yang terkunci, rapat. Setelah beberapa saat mencoba membukanya, ia akhirnya berhasil menggunakan kunci cadangan yang ditemukannya di lemari penyimpanan. Di dalam peti itu, ada dokumen-dokumen penting, surat-surat kontrak, dan beberapa rekaman video lama. Salah satu dokumen yang menarik perhatian Alia adalah surat adopsi resmi antara Pak Harun dan Indra. Namun, ketika ia membaca lebih lanjut, ada sesuatu yang membuatnya terperanjat. Ternyata, Indra bukanlah anak angkat Pak Harun seperti yang selama ini ia duga. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Indra sebenarnya adalah anak kandung salah satu pekerja panti asuhan yang meninggal dunia saat kebakaran terjadi. Pak Harun hanya memanfaatkan situasi itu untuk mengambil alih Indra demi kepentingannya sendiri. Dia bukan anak Pak Harun? Gumam Alia pelan, matanya melebar. Jadi, semua ini adalah kebohongan besar yang dibangun untuk memperbudak Indra. Namun, kejutan tak berhenti di situ. Saat Alia membuka salah satu rekaman video lama, ia melihat rekaman kebakaran panti asuhan yang disebut-sebut dalam artikel koran, itu. Rekaman tersebut menunjukkan preman-preman yang dengan sengaja menyiramkan bensin ke sekitar bangunan dan membakarnya. Yang lebih mengejutkan lagi, di sudut layar, tampak sosok Pak Harun sendiri yang mengawasi semuanya dari kejauhan. Napas Alia tercekat.
Ini adalah bukti nyata bahwa Pak Harun adalah dalang di balik tragedi itu. Tidak hanya merenggut nyawa belasan anak, dia juga menghancurkan hidup Indra dan menjadikannya alat untuk bisnis ilegalnya. Namun, ada satu hal lagi yang membuat Alia merinding. Di salah satu folder dokumen, ia menemukan laporan medis yang menyebutkan bahwa Indra pernah dirawat di rumah sakit jiwa setelah kebakaran. Laporannya menyebutkan bahwa Indra mengalami trauma berat dan sempat mencoba bunuh diri berkali-kali. Pak Harun kemudian mengeluarkan Indra dari rumah sakit dengan paksa, menggunakan uang dan pengaruhnya untuk menutup kasus tersebut. Indra sudah melalui begitu banyak penderitaan, bisik Alia, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia anggap dingin dan misterius, ternyata telah bertahan hidup dalam neraka yang diciptakan oleh Pak Harun. Malam itu, Alia memutuskan untuk menghadapi Indra. Ketika Indra pulang ke rumah, Alia langsung mendekatinya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Aku tahu semuanya," katanya dengan nada tegas. "Aku menemukan dokumen-dokumennya di ruang bawah tanah." Indra terdiam, tubuhnya tegang. Matanya menatap Alia dengan campuran rasa marah dan putus asa. "Kenapa kamu harus mencampuri urusanku?" tanyanya dengan suara rendah, namun penuh tekanan. "Karena aku ingin membantumu," balas Alia. Suaranya bergetar. "Indra, kamu bukan anak Pak Harun. Dia hanya memanfaatkanmu. Kamu tidak perlu terus hidup seperti ini." Indra tertunduk, tangannya mengepal erat. "Kamu tidak mengerti," katanya pelan. "Tidak ada jalan keluar. Aku sudah terlalu dalam bisnis ini. Jika aku mencoba melawan, dia akan membunuhku. Atau orang-orang yang aku cintai." Alia menatap Indra dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, kita harus melawannya bersama-sama," katanya dengan keyakinan. "Aku tidak akan membiarkanmu terus hidup dalam bayang-bayangnya. Kita bisa menghentikan semua ini." Untuk pertama kalinya, Alia melihat keraguan di mata Indra. Selama bertahun-tahun, dia selalu percaya bahwa tak ada harapan untuk melarikan diri dari Pak Harun. Namun, kata-kata Alia membuatnya mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Malam itu, Alia dan Indra duduk berdampingan di teras belakang rumah yang besar namun dingin. Udara malam membawa angin sejuk, namun suasana hati mereka jauh dari tenang. Dokumen-dokumen yang ditemukan Alia tersebar di meja kecil di antara mereka, menjadi bukti nyata dari penderitaan yang dialami Indra selama bertahun-tahun. "Kita bisa melawan dia," kata Alia pelan. Suaranya penuh keyakinan meski bercampur dengan rasa takut. "Kita punya bukti-bukti ini. Jika kita melaporkannya ke polisi, Pak Harun tidak akan bisa lolos kali ini." Indra menatap dokumen-dokumen itu dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan apakah semua ini benar-benar mungkin. "Aku sudah mencoba sekali," katanya akhirnya, suaranya rendah dan penuh luka. "Tapi aku gagal. Dia memiliki pengaruh besar di kota ini. Polisi, hakim, bahkan media. Semuanya ada di bawah kendalinya." Alia meraih tangan Indra, membuatnya tersentak sedikit. Ini adalah pertama kalinya ia menyentuh suaminya dengan spontanitas seperti itu. "Kali ini berbeda," katanya dengan nada mantap. "Kita berdua bersama-sama. Kamu tidak sendirian lagi." Untuk sesaat, Indra hanya diam, memandangi tangan Alia yang menggenggam tangannya. Ada sesuatu dalam sentuhan itu, sesuatu yang hangat dan menenangkan, yang sudah lama tak ia rasakan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan dan kesendirian, tetapi kini, untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang benar-benar memperjuangkan dirinya. "Aku takut," kata Indra akhirnya, suaranya hampir berbisik. "Aku takut, jika kita gagal, dia akan membunuhmu." Alia tersenyum lembut, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau kita tidak mencobanya, maka dia akan terus mengendalikan hidupmu dan hidup orang-orang lain yang tak berdaya. Kita harus melakukan ini, Indra. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua orang yang telah dia sakiti." Indra menatap Alia lama. Matanya dipenuhi emosi yang sulit diartikan.
Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita yang awalnya begitu enggan, menikah dengannya kini berdiri di sisinya dengan penuh keberanian. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan atau romansa ideal, melainkan tentang seseorang yang rela berdiri di sisimu saat dunia tampak begitu gelap. Baiklah, kata Indra akhirnya. Suaranya lebih mantap. Kita akan melakukannya, tapi kita harus hati-hati. Satu langkah salah, dan semuanya akan hancur. Selama beberapa minggu berikutnya, Alia dan Indra bekerja sama menyusun strategi untuk menjatuhkan Pak Harun. Alia menggunakan kecerdasannya untuk mengatur dokumen-dokumen penting dan mencari cara mendekati pihak berwenang yang belum sepenuhnya terpengaruh oleh kekuasaan Pak Harun. Sementara itu, Indra memanfaatkan aksesnya ke data-data rahasia organisasi rentenir untuk mengumpulkan bukti transaksi ilegal dan daftar nama korban. Namun, proses ini tidak mudah. Mereka harus berhati-hati agar tidak dicurigai oleh Pak Harun atau para preman yang setia padanya. Setiap kali Indra keluar rumah untuk mengumpulkan informasi, Alia selalu merasa khawatir. Namun, mereka saling memberi dukungan, saling menguatkan satu sama lain. Di tengah semua ketegangan itu, hubungan mereka mulai berkembang. Mereka sering berbicara hingga larut malam, berbagi cerita tentang masa lalu, mimpi-mimpi yang sempat hilang, dan harapan untuk masa depan. Alia mulai memahami trauma mendalam yang dialami Indra, sementara Indra belajar untuk membuka diri dan mempercayai Alia sepenuhnya. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Alia memperhatikan lukisan tua wanita yang sering dilihat Indra. "Siapa dia?" tanyanya pelan. "Apakah dia Ibu Maria?" Indra mengangguk, matanya terlihat sendu. "Dia adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padaku," katanya. "Aku selalu datang ke sini untuk melihat wajahnya saat aku merasa putus asa. Aku ingin percaya bahwa dia masih ada di sana, memandu langkahku." Alia meraih tangan Indra, memberikan senyuman lembut. "Dia pasti bangga padamu, Indra. Kamu sedang melawan semua ini demi kebaikan orang lain. Itu adalah warisan terbesar yang bisa kamu berikan untuknya." Seiring berjalannya waktu, Alia dan Indra mulai menjelajahi dunia spiritualitas bersama-sama. Indra memperkenalkan Alia pada meditasi dan refleksi diri, sesuatu yang telah lama ia praktikkan sebagai cara untuk menghadapi trauma masa lalunya. Alia, yang awalnya skeptis, mulai merasakan kedamaian dalam latihan-latihan tersebut. "Aku selalu merasa bahwa hidup ini adalah ujian," kata Indra suatu pagi, setelah mereka selesai meditasi bersama. "Tapi mungkin kita diberi ujian ini agar bisa membantu orang lain, agar kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan." Alia tersenyum, mengangguk pelan. "Kita bisa menjadi itu bersama-sama," katanya. "Kamu dan aku. Kita bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam utang rentenir. Kita bisa membebaskan mereka dari bayang-bayang Pak Harun." Mereka mulai merancang rencana untuk mendirikan pusat rehabilitasi bagi korban rentenir setelah Pak Harun berhasil ditumbangkan. Pusat itu akan menjadi tempat di mana orang-orang yang terjebak dalam utang dapat menemukan dukungan finansial, psikologis, dan spiritual. Hubungan Alia dan Indra semakin erat seiring berjalannya waktu. Mereka tak lagi melihat pernikahan ini sebagai paksaan atau pengorbanan, melainkan sebagai awal dari sebuah persatuan yang penuh makna. Alia tak lagi melihat Indra sebagai pria misterius dan menakutkan, melainkan sebagai seseorang yang penuh luka namun tetap berusaha melakukan kebaikan. Indra, di sisi lain, mulai melihat Alia sebagai cahaya dalam hidupnya, seseorang yang memberinya harapan dan kekuatan untuk melawan masa lalunya. "Terima kasih," kata Indra suatu hari, saat mereka berjalan bersama di taman belakang rumah. "Tanpamu, aku mungkin masih hidup dalam bayang-bayang Pak Harun." Alia tersenyum, memandang wajah Indra dengan penuh kasih sayang. "Dan tanpamu, aku tak akan pernah tahu arti cinta yang sebenarnya," katanya pelan. "Cinta bukanlah tentang kesempurnaan, Indra. Cinta adalah tentang dua orang yang saling mendukung, saling memahami, dan berjuang bersama untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri." Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di tengah semua ketegangan dan ketidakpastian,
mereka menemukan cinta sejati, sebuah cinta yang lahir dari pengorbanan, pemahaman, dan tujuan bersama untuk membantu orang lain. Pagi itu, langit mendung seolah-olah memperingatkan akan datangnya badai besar. Alia dan Indra duduk di ruang tamu, memeriksa kembali semua dokumen yang telah mereka kumpulkan selama berminggu-minggu. Setiap transaksi ilegal, setiap rekaman video, hingga daftar nama korban rentenir Pak Harun tersusun rapi dalam folder tebal. Ini adalah bukti terakhir yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan pria kejam itu. Aku sudah menghubungi pengacara pro bono, kata Alia. Suaranya teguh meski matanya masih menunjukkan sedikit rasa takut. Dia bersedia membantu kita melaporkan semua ini ke polisi. Indra mengangguk, tangannya mengepal erat. Kita harus bergerak cepat. Jika dia tahu apa yang kita rencanakan, semuanya bisa berantakan. Mereka sepakat untuk bertindak malam itu juga. Dengan hati-hati, Alia menyelinap keluar rumah untuk menyerahkan dokumen-dokumen penting kepada pengacara yang telah mereka percayai. Sementara itu, Indra tetap tinggal di rumah untuk mengalihkan perhatian Pak Harun dan Nyonya Lina agar tidak curiga. Malam hari saat angin dingin mulai menerpa kota, rencana mereka mulai berjalan. Polisi, bersama tim investigasi khusus, melakukan penggerebekan besar-besaran di rumah megah Pak Harun. Mereka masuk dengan surat perintah penangkapan dan langsung menyita semua aset serta dokumen bisnis ilegal miliknya. Pak Harun, yang sedang duduk di kursi kesayangannya di ruang tamu, tampak terkejut ketika polisi menyerbu masuk. Dia mencoba berteriak marah, namun tak ada yang mendengarkannya. Nyonya Lina, yang biasanya anggun dan tenang, panik dan mulai menangis histeris. Para preman yang biasa melindungi Pak Harun pun tak bisa berbuat apa-apa karena sudah diringkus lebih dulu oleh tim polisi. Ini tidak mungkin, bentak Pak Harun, matanya memerah penuh kemarahan. Siapa yang berani melawan aku? Dari sudut ruangan, Indra melangkah maju dengan ekspresi dingin. Matanya menatap lurus ke arah Pak Harun, penuh kebencian, namun juga kelegaan. Aku, katanya, pelan, namun tegas. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayangmu. Tapi sekarang, semuanya berakhir. Pak Harun tertegun, wajahnya pucat. Ia tak pernah membayangkan bahwa anak yang ia adopsi, yang ia anggap sebagai alat, akan menjadi penyebab kejatuhannya. Kamu benar-benar berkhianat padaku? Katanya dengan suara bergetar. Bukan pengkhianatan, balas Indra dengan nada datar. Ini adalah pembalasan atas semua yang telah kamu lakukan padaku, dan pada orang-orang yang tak berdaya. Polisi segera menangkap Pak Harun dan para kroninya, membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Rumah megah itu kini kosong, hanya menyisakan jejak-jejak kehancuran dari sistem kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Esok harinya, setelah semua kekacauan mereda, Nyonya Lina mendatangi Alia dan Indra di teras belakang rumah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Selama ini, ia selalu menganggap Indra sebagai anaknya sendiri, meskipun sikapnya seringkali dingin dan keras. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya dengan suara gemetar, menatap Indra dengan campuran rasa marah dan kecewa. Dia adalah ayahmu. Indra tersenyum pahit. Dia bukan ayahku, katanya pelan. Dia hanya memanfaatkanku sejak kecil. Dan kamu tahu semua ini, tapi tetap membiarkannya terjadi. Nyonya Lina terdiam, tubuhnya gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini, katanya, dengan suara bergetar. Tapi, aku salah besar. Untuk pertama kalinya, Alia melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini begitu angkuh dan dingin. Nyonya Lina akhirnya menyadari bahwa keluarganya telah hancur karena ambisi dan kejahatan Pak Harun. Ia meninggalkan rumah itu tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan kenangan pahit yang tak akan pernah hilang. Beberapa minggu setelah kejatuhan, Pak Harun, Alia dan Indra memutuskan untuk meninggalkan rumah besar itu. Mereka tak ingin terus hidup dalam lingkungan yang penuh kenangan buruk. Alih-alih, mereka memilih untuk memulai hidup baru di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota.
Di desa itu, mereka mendirikan pusat rehabilitasi bagi korban rentenir dan orang-orang miskin. Pusat tersebut memberikan dukungan finansial, psikologis, dan spiritual bagi mereka yang membutuhkan. Alia menggunakan kecerdasannya untuk mengelola administrasi, sementara Indra melatih meditasi dan refleksi diri kepada para penghuni pusat. Ini adalah tujuan kita, kata Alia suatu sore saat mereka berdiri di halaman pusat rehabilitasi yang baru dibangun. Kita bisa membantu orang-orang ini bangkit dari penderitaan mereka. Indra tersenyum, memandang wajah Alia dengan penuh cinta. Kamu membuat semuanya mungkin, katanya pelan. Tanpamu, aku tak akan pernah bisa melakukannya. Alia balas tersenyum, memegang tangan Indra erat. Dan tanpamu, aku tak akan pernah menemukan arti cinta sejati. 2 tahun kemudian. Matahari pagi menyinari halaman pusat rehabilitasi yang kini ramai dengan aktivitas. Anak-anak kecil berlarian di taman, tertawa riang sambil mengejar satu sama lain. Beberapa ibu duduk di bawah pohon rindang, menjahit kain, sambil bercakap-cakap dengan hangat. Di sudut halaman, sekelompok pria muda tengah belajar pertukangan kayu, dibimbing oleh Indra yang tampak lebih santai dan bahagia daripada sebelumnya. Alia duduk di teras pusat rehabilitasi, memandangi semua, ini dengan senyum lembut di wajahnya. Ia memegang secangkir teh hangat di tangannya, merasakan angin sejuk membelai pipinya. Hidup mereka kini jauh dari kemewahan rumah besar Pak Harun, namun ia tak pernah merasa lebih damai dan puas. Indra, panggil Alia pelan saat suaminya mendekat setelah selesai memberikan instruksi kepada para peserta program rehabilitasi. Indra tersenyum, duduk di sampingnya. Ada apa? Tidak ada, kata Alia, matanya berbinar. Aku hanya merasa bersyukur. Semua ini, kita berhasil melaluinya bersama. Indra mengangguk, pandangannya beralih ke halaman yang penuh kehidupan. Ya, katanya pelan, dan aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Sejenak hening, hanya suara tawa anak-anak dan burung-burung yang berkicau di pepohonan. Kemudian, Alia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Indra dengan ekspresi serius. Kamu tahu, kadang-kadang aku masih memikirkan tentang masa lalu kita. Tentang semua yang kita alami. Tapi aku juga tahu bahwa semua itu membawa kita ke sini. Pada tempat yang benar-benar kita inginkan. Indra meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Hidup ini seperti meditasi, katanya pelan. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita melanjutkan langkah berikutnya. Alia tersenyum, merasakan kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan, pengorbanan, trauma, ketakutan, dan konflik. Namun semuanya membawa mereka pada kebahagiaan yang tak terduga. Pada malam hari, Alia dan Indra duduk di teras belakang pusat rehabilitasi, menatap langit penuh bintang. Suara jangkrik dan gemerisik daun menemani keheningan di antara mereka. Apa kamu pernah membayangkan kita akan sampai di sini? Tanya Alia. Suaranya penuh kelembutan. Indra tersenyum tipis, matanya menatap bintang-bintang. Tidak. Katanya, jujur. Dulu aku hanya berharap bisa bertahan hidup. Tapi sekarang, aku punya segalanya yang pernah aku impikan. Keluarga, tujuan, dan kamu. Alia merasa air mata mulai menggenang di matanya. Ia meletakkan kepala di bahu Indra, merasakan kehangatan tubuhnya. Kita bukan lagi diri kita yang dulu, katanya pelan. Kita berubah, menjadi lebih baik. Indra mengangguk, memeluk istrinya dengan lembut. Kita bukan korban lagi, katanya. Kita adalah pembuat perubahan. Di kejauhan, lampu-lampu pusat rehabilitasi berkilauan, seperti bintang kecil di bumi. Mereka adalah simbol harapan bagi orang-orang yang datang mencari perlindungan dan bantuan. Alia dan Indra telah menemukan makna hidup mereka, membantu orang lain bangkit dari penderitaan, seperti mereka pernah melakukannya. Beberapa bulan kemudian, Alia dan Indra menyambut anggota baru keluarga mereka, seorang bayi perempuan yang lahir di tengah cinta dan kebahagiaan. Mereka menamainya Maria,
sebagai penghormatan kepada wanita yang pernah menjadi ibu bagi Indra di panti asuhan. Maria kecil tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan saling mendukung. Dia adalah harapan baru kita, kata Alia suatu sore, saat ia menggendong Maria di pangkuannya. Dia akan tumbuh di dunia yang lebih baik, karena kita telah memperjuangkannya. Indra tersenyum, memandang putrinya dengan penuh rasa bangga. Dan dia akan selalu tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, katanya. Cinta sejati adalah tentang saling memahami, mendukung, dan berjuang bersama untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri.